Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhiral hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama senantiasa kita melanjutkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya hingga hari ini kita masih diberi nyawa untuk bernafas, untuk menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, yang dimana semua orang belum tentu merasakan nikmat ini. Kita sebagai seorang muslim yang baik harus bersyukur bagaimanapun keadaannya, entah susah ataupun senang. Kedua kalinya tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ketiga kalinya saya di sini ingin membuat video ceramah sebagai tugas RTL dari Baitul Aqwam Fakultas. Ya, di sini saya ingin mengambil judul yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf memiliki arti yaitu menegakkan kebaikan. Nah, menegakkan kebaikan itu kita bisa berupa mengingatkan teman kita yang salah, ataupun kita mengajak kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Dalam amar ma'ruf nahi munkar itu kita tidak usah memandang siapa orangnya, jangan pilih-pilih. Jadi kita menyampaikan sebuah kebaikan kepada semua orang. Terus nahi munkar memiliki arti mencegah perbuatan mungkar. Nah, mencegah perbuatan mungkar itu ya seperti amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya. Cuman kalau nahi munkar mencegah kemungkaran itu kita mencegah dari hal-hal yang syirik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang penuh dengan maksiat. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis terkait nahi munkar, yang artinya apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, kemudian rubahlah dengan ucapanmu, dan yang terakhir jikalau tidak bisa rubahlah dengan hatimu. Nah, maksudnya apa? Dalam nahi munkar, apabila kita mampu merubah dengan tanganmu, maksudnya di sini ada ulama yang menafsirkan yang pertama itu sebagai kekuasaan, kepemimpinan. Nah, kalau kita melihat suatu kemungkaran, suatu maksiat di suatu daerah, kita sebagai pemimpin harus membuat peraturan, membuat cara, kebijakan yang dimana itu bisa menghancurkan untuk memberantas kemungkaran itu. Yang kedua, ada yang menafsirkan dengan tangan, yaitu dengan kekuatan kita sendiri. Contoh mudahnya ya, apabila kita melihat seseorang yang istilahnya mabuk atau berbuat yang kurang baik lah. Nah, orang mabuk itu kita samperin, kita ambil botolnya atau minuman kerasnya itu kita buang. Nah, kalau dia melawan, kita membela sewajarnya saja. Ibaratnya sesuai kemampuan fisik kita dengan niatan kita menegakkan kebaikan dan untuk memberantas kemungkaran. Yang kedua dengan ucapan ataupun dengan lisan. Dengan lisan kita bisa memberikan atau kita istilahnya mengajak dengan mulut kita, dengan ucapan kita, dengan omongan kita kepada hal yang baik. Terus kita bilang kepada saudara kita yang melakukan kemungkaran misalnya, kita kasih tahu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang baik, bahwa perbuatan itu merupakan maksiat. Nah, apabila kita mampu dengan mulut kita, dengan ucapan kita, maka termasuk itu sebuah nahi munkar. Yang ketiga, apabila kita tidak bisa, maka dengan hati kita. Dengan hati kita itu
Maksudnya kita mengingkari, kita tidak menyukai perbuatan tersebut. Kita yakin dalam hati bahwa perbuatan tersebut memang tidak baik dan itu melanggar syariat, istilahnya gitu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini Quran surat Al-Imran 104 ini juga merupakan sebuah landasan bagi organisasi Muhammadiyah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Bahwasanya ayat yang memiliki arti segolongan umat itu merupakan sebuah organisasi. Ada yang menafsirkan sebuah organisasi, ada yang menafsirkan sebuah komunitas. Intinya itu segolongan umat, sekelompok umat yang mau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, apa balasannya kelompok tersebut atau komunitas tersebut di hadapan Allah? Faulaika humul muflihun, yaitu mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi apabila kita mau menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, insya Allah di sisi Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perkataan yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mun wal qalami wa yasturun billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.